Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Singgasari, Bapak Tri Kumartono Sarjana Pendidikan, Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Singgasari yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ismi. Sebelum acara kami mulai, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara inti diseminasi budaya positif, yang kelima lain-lain, yang keenam penutup. Supaya acara nanti berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hasil yang maksimal untuk masyarakat di Singgasari, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca lafaz bersalam bagi yang beragama Islam dan persilakan bagi yang beragama lain. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bu Rindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Singgasari. Pertama-tama banyak bersyukur alhamdulillah rabbil alamin kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan barokahnya terbukti sampai pada saat ini hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas kedinasan SD Singgasari dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salam dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada diri kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif SD Negeri Singgasari saat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu akan menambah semangat motivasi kepada calon guru penggerak yaitu Ibu Ismi Sarjana Pendidikan yang kedepannya mudah-mudahan mendapat gelar di top guru penggerak. Ya. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan acara ini juga akan memberikan motivasi kepada kita dalam melaksanakan ketugasan kita selaku guru di SD Singgasari ini. Kita yakin bahwa calon guru penggerak adalah guru pilihan yang insya Allah nantinya akan menjadi pionir di dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan secara umum di SD Singgasari. Untuk itu saya selaku kepala sekolah mengucapkan selamat kepada Bu Ismi yang pada saat ini bisa melaksanakan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan ini semua akan terimbas kepada kita dan lebih-lebih secara umum akan mengantarkan SD Singgasari ke hal yang lebih maju. Demikian, selamat mengikuti acara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya oleh Ibu Widya Suti selaku ketua acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Singgasari, yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SDN Singgasari. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SDN Singgasari. Tidak lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Bapak Ibu semua atas semua kontribusinya, partisipasinya dalam kegiatan ini. Dan marilah salawat serta salam kita haturkan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya di dalam hati. Bapak Ibu, mohon maaf pada siang hari ini saya memohon izin dan juga mohon bantuan partisipasinya dalam
kegiatan diseminasi budaya positif ini karena ini merupakan salah satu bagian dari proses belajar saya. Tugas saya dalam proses pendidikan guru penggerak yaitu pada akhir modul 1.4 budaya positif. Kalau yang pertama itu 1.1 itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 itu nilai-nilai guru penggerak, kemudian yang 1.3 itu visi guru penggerak, kemudian yang keempat adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini berlaku di kelas dan di sekolah. Ini merupakan nyatanya kita dituntut untuk mendiseminasikan atau menularkan pemahaman hasil belajar saya kepada Bapak Ibu guru komunitas yang sejawat SD Semansa. Positif ini melibatkan 7 unsur. Yang pertama yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian teori motivasi, kemudian teori 5 kebutuhan dasar manusia, lalu teori kontrol William Glaser, kemudian yang ke-5 posisi kontrol, kemudian yang kelas, yang ke-10, kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Dan nanti ada 7 sub yang akan kita pelajari untuk mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah kita. Ini dari makna budaya positif. Apakah budaya positif itu? Maknanya belajar mengontrol diri dengan menggunakan potensi diri sendiri agar tetap tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi orang yang dirinya inginkan sesuai dengan nilai kebajikan universal. Kemudian tujuan dari budaya positif ini yaitu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Atau 10 well-being ini dilihat dari sarana prasarana, dari ETK-nya, dari kebutuhan kasih sayang, kesehatannya itu kita 10 well-being. Jadi sekolah yang memenuhi tuntutan kebutuhan siswa baik psikologis maupun fisiologis. Nah, kemudian dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun manusia menjadi manusia merdeka. Ini intinya pendidikan itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menuntun manusia menjadi manusia merdeka. Kalau dahulu mungkin kita kenal pendidikan itu apa ya? Kita yang ini kok ini ya bang, ngomongin materi ini. Nah, kalau sekarang kita ada konsep menuntun seperti kita menuntun anak kecil, kita berjalan di sampingnya, mengarahkan anak tersebut agar sampai tujuan dalam keadaan selamat. Ini adalah inti dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjiwai kurikulum merdeka sekarang dunia. Kemudian manusia merdeka itu adalah manusia yang memiliki kebebasan lahir batin dalam mengatur kehidupannya dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, kebebasan menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan bebas liberal, tetapi bebas bertanggung jawab, bebas mengatur dirinya sendiri. Seperti itu. Paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara seperti ini. Pendidikan yang menuntun berarti bahwa paradigma pendidikan merupakan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan mengubah kodratnya. Nah, jadi kalau di kelas kita sudah terbiasa bagi kita ada siswa yang seperti itu, seperti ini, seperti itu. Nah, ini sesuai kodrat mereka masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu sudah jauh memahami bahwa kita tidak bisa menuntut semua anak untuk memiliki nilai matematika 80 itu tidak akan terwujud seperti itu. Jadi sesuai kodratnya yang pandai seni ya biarkan anak yang berkembang berusaha menumbuhkan kekuatan kodrat anak. Di sinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Nah, filosofi petani ini. Filosofi petani dari pendidik diibaratkan petani yang merawat berbagai benih tanaman yang berbeda. Ada jagung, padi, sawi, kangkung, dan sebagainya, umurnya berbeda-beda, hasilnya berbeda, lahannya berbeda-beda. Kalau perasaannya sama mungkin apa ya? Kalau kacang tanah dielek nganggo banyu, malah mati. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita coba Bapak Ibu. Kita coba, pokoknya kita akan selalu belajar begitu lah, karena memang tuntutan hidup kita harus selalu belajar. Sehingga dibutuhkan media tanam, cara penyiraman, pemupukan yang berbeda. Dan hasil akhirnya diharapkan maksimal sesuai jenisnya tadi. Yang jago kriya anyam, nah, biarkan dia menjadi ahli kriya, membuat mainan produk mainan dari kriya. Yang jago IPA adalah dia menjadi ahli sains seperti itu. Jadi kita tidak menuntut mereka menghasilkan output yang sama, tapi berbeda-beda. Asalkan mereka itu selamat di dunia ini dan akhirat nanti seperti itu. Dan jadi kita tidak perlu kecewa kalau anak kita ada yang matematika dapat 4, ada yang dapat 9 itu, dan mungkin yang nggak bisa sulit matematika itu, dia itu ahli dalam hal yang lainnya, mungkin dalam hal tarik suara, dalam hal
OSN kan karakter dan sebagainya seperti itu. Seperti pagi yang berisi bayam yang hijau segar, ubi yang bagus dan sebagainya. Pendidikan nasional Indonesia itu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, inilah profil pelajar Pancasila menggambarkan individu yang selamat, yaitu individu yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sesuai dengan ajaran agama kita semua agama di Indonesia. Saya rasa tujuannya seperti itu, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, menghargai kebinekaan perbedaan individu, kemudian bergotong royong dalam perbedaan itu ada kerjasama, mampu bekerjasama, mampu bekerjasama, kemudian mandiri. Mandiri itu mampu bekerjasama dirinya, mampu menyelesaikan tugas-tugasnya, mampu belajar, menginisiasi dirinya untuk terus belajar, itu namanya mandiri. Nah, ini konsep kurikulum merdeka itu kita menanamkan mandiri pada anak dan menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan pembelajar yang hanya belajar ketika dihukumi oleh gurunya. Ini yang kita sudah tanamkan. Kemudian bernalar kritis, pandai mengkritisi suatu kejadian, suatu peristiwa dengan logikanya, dengan hatinya. Kalau ada sesuatu yang itu tidak benar, berani mengkritisi seperti itu. Mungkin kreatif, mampu menciptakan sesuatu yang baru lagi di hidup. Nah, yang kedua, untuk mewujudkan budaya positif yaitu melibatkan teori kontrol William Glasser. Nah, ini pendapat William Glasser kalau saya ringkas ada seperti ini. Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan, maka ada teori motivasi tadi. Kemudian, realita kebutuhan kita berbeda, maka ada 5 macam kebutuhan dasar manusia yang kita kupas. Kemudian, hidup ini adalah pilihan, mau menjadi bagian dari kebaikan atau keburukan. Ini kaitannya dengan nilai-nilai keyakinan atau kebajikan universal. Kita tahu bahwa jujur itu bagus, tetapi kembali kalau kita mau pilih jadi yang baik atau jadi yang buruk seperti itu, tetap ada pilihannya. Walaupun nampaknya guru dapat mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru, atau saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan yang dipilihnya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua mengontrol murid, seakan kita dapat mengontrolnya, tapi saya juga di kelas seperti itu. Atau di kelas saya itu merasakan guru ini dikontrol guru ketika ditinggalkan. Nah, itu berarti belum bagus budaya di kelas saya belum bagus seperti itu. Ilusi yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu ternyata tidak menguatkan karakter mereka. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid memicu ada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kritik dan membuat rasa bersalah. Nanti kita akan merefleksi diri kita masing-masing. Lalu ilusi yang selanjutnya ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru tentunya orang dewasa di kelas kita, dan kita itu, yang saya benar memaksa anak-anak saya sebagai guru. Masih banyak dari diri saya yang ketika saya belajar ini, oh ternyata hati itu ya seperti itulah. Itu kita jadi. Lalu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah pengajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya. Seperti itu. Ini berlaku di kehidupan umum sebenarnya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Mulai dari teorinya Pak William Glasser itu ternyata seperti itu. Dari psikologinya. Nah, ini stimulus respon dan teori kontrol. Realita, kebutuhan kita sama, tapi realitasnya kebutuhan kita berbeda. Kalau saya kebutuhannya mengantar anak ke sekolah, berbeda dengan Bapak Ibu yang lain sebagainya. Kalau kita pakai lebih juga dengan siswa, ada yang kebutuhannya mungkin saya jam sini sudah lapar istirahat, dan yang lainnya saya masih sekolah belajar apa beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, seakan-akan sama, kita sama-sama seragamnya, seakan-akan sama seragamnya, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, supaya pandangan dunia sama dengan saya itu sulit. Ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, yang berikut kita mencoba memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pokoknya yang bagus itu yang sebelah kanan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, ini berdasarkan teori kontrol. Memang perilaku itu ya ada yang tidak sesuai dengan logika, dan itu bukan perilaku yang baik. Tapi bagaimanapun itu memiliki tujuan yang harus kita pahami selalu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, konsensus sekarang. Yang ketiga, kaitannya dengan budaya positif.
menghindari hukuman. Nah, untuk menghindari hukuman banyak sekali. Oh, sebenarnya tidak hukum. Seperti itu bagaimana caranya? Kemudian yang kedua untuk memperoleh imbalan atau penghargaan. Dulu saya pernah saat di kelas 6 bilang, nanti saya dapat 100 ANPK 100 ribu. Jadi sebenarnya motivasi yang kurang bagus ternyata yang diberikan imbalan. Sebenarnya yang tidak bagus itu malah merusak apa ya, anak ya sebenarnya sudah bersemangat belajarnya, sudah memiliki inisiatif untuk belajar, tapi karena kita sesuatu kali ini ya, itu merusak motivasi internal mereka yang sudah motivasi internal malah rusak oleh penghargaan berubah. Nah, motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Seperti tadi anak yang sudah semangat belajar, mengucapkan ANPK, itu sebenarnya mereka sudah mempunyai motivasi intrinsik. Inilah motivasi yang bagus sangat akan dikontrol di dalam kerjaan seperti itu. Nah, nilai-nilai dari menghargai diri sendiri itu, saya tahu bahwa saya itu merasa bahwa diri saya itu berharga ketika saya itu menjadi manusia yang jujur. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universalnya jujur. Ketika saya menjadi manusia yang bersemangat, yang gigih berjuang, itu adalah nilai kebajikan universal. Jadi tidak kaitan itu antara menghargai diri, motivasi intrinsik, kemudian menghargai diri sesuai keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam hati seseorang. Saya akan jujur karena itu suatu kebajikan yang saya pegang teguh dalam diri saya. Saya akan terus belajar karena itu kemandirian untuk memperbaiki diri saya. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan universal ini muncullah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nanti kita terapkan di kelas dan sekolah kita. Budaya positif ini juga berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, apa saja itu 5 kebutuhan dasar manusia? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang pertama, paling pertama bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis seperti makan minum ini paling pertama kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang. Nah, di sekolah sebelum yang tadi selain yang makan minumnya anak harusnya ya ada kasih sayang dan rasa diterima itu anak harus terima kasih sayang. Kemudian kesenangan untuk senang-senang ada kesenangan. Kemudian penguasaan dan kebebasan. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini jika di apa? Itu tujuannya adalah kesenangan yang pertama untuk merasa senang. Agar dipastikan anak itu merasa untuk bersenang-senang. Misalkan kami saat pelajaran bal-balan itu mereka kemungkinan untuk senang-senang. Tetapi konflik dengan kepentingan terjadi konflik di sana. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Berkoneksi. Jadi kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Anak itu butuh kebebasan juga. Jadi kalau tadi kita punya emosi kontrol dari sini, dari situ, nah ini kita menentang kebutuhan dasar mereka. Yang sebenarnya mereka itu kita butuh kebebasan. Dan salah itu pun dari semua orang pernah ngalamin. Termasuk saya, seperti itu. Maka kita akan menjaga diri kita dan bersenang-senang dan berbagi. Yang keempat, penguasaan. Nah, penguasaan ini kebutuhan kemampuan akan kemampuan prestasi diakui. Nah, seperti itu. Yang kelima tadi apa? Bertahan hidup. Nah, kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis itu yang paling dasar, yang paling bawah ini paling dasar. Nah, ini 5 posisi kontrolnya. Menurut William Blaser tadi ada 5 posisi kontrol. Ini urutan dari yang warna merah. Warna merah itu kan bilang merah dilarang. Dilarang, harus dilarang melanjutkan. Ini warnanya saya seperti itu, harus jadi jalan. Jadi kemudian kualitasnya yang paling bagus menurut teori kontrol yang beda adalah manager. Nah, yang harus paling rendah dari itu pendukung. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian teman. Lalu pemantau ini sebenarnya menghadirkan konsekuensi. Misalkan ada terlambat, ketinggalan pelajaran dan selesai, dan nanti pas segera kamu harus menyelesaikan tugas ini termasuk posisi pemantau. Makanya ada konsekuensi yang harus ditanggung dari perbuatan ini. Ada di posisi pemantau. Kemudian di posisi manager ini nanti mereka yang melakukan tindakan tersebut akan mencari solusi sendiri dari permasalahannya dan yang dari kesalahannya apa yang dapat dilakukan tanpa hubungan. Jelas pemantau dan manajer ini tanpa hubungan. Nah, ini posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Astagfirullah, kata dulu yang penghukum. Terus dulu, tapi insya Allah kita akan belajar di sini. Perbaiki. Kemudian kamu selalu saja salah. Yaitu apa ya? Memberikan identitas buruk pada anak kamu selalu saja salah. Kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ada stigma negatif yang ditanamkan kepada anak ini adalah hukuman. Hukuman itu tidak selamanya fisik, tapi dengan kata-kata verbal itu pun bisa membuat hukuman. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Nah, ini pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ibu sangat kecewa
diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, teman ini. Guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti murid, namanya juga teman, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dan pencegahan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kalau posisi teman hubungannya bagus. Tetapi ada sisi negatifnya juga. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini. Ingat tidak bantuan bapak sama ini. Ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah ibunya bantu beres. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka mungkin akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, kenapa tidak membantu saya dalam ulangan? Misalkan, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah kan kayaknya sama-sama begini, suruh menutik misi, nah seperti itu. Dia hanya akan takut pada temannya, guru yang berteman dengan beliau, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lanjut sekarang, posisi pemantau. Nah ini menurut tugas indikator dan Pak Instruktur, posisi pemantau ini sudah boleh kita terapkan. Tapi bisa mungkin yang lebih bagus adalah posisi manajer. Nah ini posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah konsekuensi ini kata kunci untuk posisi pemantau adalah konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan peraturannya apa? Kalau kamu terlambat, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau pekerjaan tidak selesai karena terlambat? Nah, misalkan seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Telat 5 menit, pulangnya mundur, istirahatnya mundur 15 menit. Catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, posisi kontrol yang kelima inilah yang diharapkan mulai kita usahakan Bapak Ibu. Ingat, posisi kontrol terbaik yang harus kita coba, yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri berarti siswa berarti untuk mandiri, merdeka mengatur dirinya. Berarti sesuai dengan filosofi pemikiran belajar di antara membentuk siswa yang seperti itu, mandiri dan merdeka. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Bila diperlukan, mungkin bisa dengan posisi pemantau kembali. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi yang dibuat menjadi manajer itu bukan gurunya yang menjadi manajer, tapi siswanya itu dilatih menjadi manajer atau pemimpin bagi dirinya sendiri. Seperti sesuai dengan ajaran kita bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin, setidaknya pemimpin bagi dirinya sendiri. Mau dipimpin ke arah mana? Jadi mandiri, bertanggung jawab, seperti itu, dan merdeka. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Disuruh mencari solusinya. Kalau masalah itu solusinya apa? Yang dapat kamu apa? Nah, keenam ini yang berkaitan dengan budaya positif itu harus ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, karena dalam posisi kontrol manajer ini nanti merupakan langkah ketiga dari restitusi yang akan ditanyakan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu yang mancing juga keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Lalu langkah apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi yang menentukan adalah siswa, bukan gurunya. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah ini kemarin di kelas 5 saya coba terapkan ini loh, Ibu mencoba bagaimana kalau ada ini, saya diskusi nanti ada dokumennya. Nah ini salah satu ini praktek membuat keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas 5. Apa salah? Keyakinan kelas 5. Kenapa keyakinan? Karena sesuatu yang kita yakini bahwa sesuatu ini adalah baik. Apa yang betul kan kata tadi yang pertama? Baik, menghargai orang lain yang sedang berbicara. Ini saya belajar ini kalau konsentrasi bola, nah dengan konsentrasi, Senang, tenang, konsentrasi.
Nah ini salah satu penerapannya karena di nomor 6 atau berapa itu ada mengucapkan salam, tersenyum, mengucapkan salam dan bersalaman. Nah kemarin yang saya sekarang saya tanamkan itu bersalaman karena setelah 5 itu sudah udah di Bapak Ibu sekarang. Jadi saya suruh kalau salaman dengan Bapak Ibu itu sesuatu yang sudah biasa, setiap hari sudah biasa. Tetapi bersalaman dengan teman itu belum. Ini saya suruh kalau itu baru pertama kali jaga itu yang saya akan simulasinya, bukan pelaksanaan hariannya. Ketika yang pertama masuk tentang salaman dulu, saya dulu mengucapkan salam bersalaman dengan semua teman perempuan atau dengan Paris seperti itu. Nah ini kalau saya lihat itu ada efek positifnya ke 3 anak perempuan saya yang pendiam. Biasanya kan tiap hari mereka ya diam seperti itu, tapi dengan adanya salaman ini mereka lebih banyak senyum, lebih ceria. Kan biasanya yang pendiam itu ya harus pagi sapa namanya, tetapi dengan adanya ini kalau dia tidak ngajak salaman ya dia diajak salaman. Jadi otomatis tiap hari pagi dan pulang akan disapa dan menyapa temannya. Ini salah satu yang saya amati efeknya. Mungkin titik belajarnya yang 3 itu ternyata sekarang lebih ceria wajahnya di kelas seperti itu. Nah kemudian pelaksanaan keyakinan kelas. Dalam penerapannya keyakinan kelas ini guru menuntun siswa sedikit demi sedikit untuk dapat melaksanakannya dengan selalu mengingatkan apabila terjadi perilaku siswa ke arah pelanggaran keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu setelah dibahas bersama siswa akan kita ketik kalau kemarin diketik di kantor oleh Mbak Afika, kemudian saya perintah saya tempelkannya. Dalam kegiatan keseharian tugas guru adalah mengingatkan jika apa akan ada pelanggaran atau terjadi pelanggaran. Ingat keyakinan kelas nomor sekian apa. Itu ketika saya berkata itu teman-teman sekelasnya pun teman-teman yang lain karena mereka ikut dan mereka juga mengingatkan nomor ini seperti ini yang dilanggar dan itu. Akhirnya ketika kita bersama siswa mereka merasa memiliki aturan tersebut karena ketika kita mengingatkan itu banyak temannya jadi yang diingatkan pun iya mereka lebih mudah untuk mematuhi seperti itu. Dan guru menemukan tanpa memberikan sanksi. Jadi kita juga tetap bisa bayar dulu. Oh kamu berdiri kita nggak memberikan sanksi dan itu yang harus kita tahan baik-baik. Hari ini ketika kita menerapkan posisi kontrol keyakinan kelas dan manajer tahan sabar tidak memberikan sanksi. Nah setelah terbentuk keyakinan kelas untuk menerapkan budaya positif keenam langkahnya yaitu restitusi. Nah restitusi ini adalah posisi kontrol manajer tadi. Latar belakangnya kenapa restitusi? Karena keyakinan kelas ketika keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi terus dilanggar. Terus dilege ketika belajar itu dengan senang, tenang, konsentrasi. Tetapi dilege dilakukan langsung, diulang lagi. Nah pelanggaran keyakinan kelas yang berulang-ulang pada anak tertentu yang sama. Nah ini kita perlu melakukan restitusi dengan posisi kontrol manajer tadi dengan menanyai, menstabilkan identitasnya, menanyai apa latar belakangnya keyakinannya sejak mana dia ada. Nah ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004 nih. Lanjut. Nah ini ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan untuk memperbaiki karakter mereka. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya supaya kembali diterima oleh kelompoknya. Nah, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, inilah segitiga restitusi dan akan kita terapkan dalam apa? Kita mengontrol murid. Restitusi yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu setiap orang guru mengatakan pada murid bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Jadi identitas buruk dari diri anak itu hilang, kita hilangkan supaya dia kembali merasa bahwa dirinya itu tetap manusia yang benar, tetap manusia yang baik. Kan saya itu pes elek, tidak boleh seperti itu. Kita harus menstabilkan identitasnya sebagai manusia yang baik karena pada dasarnya setiap manusia itu kan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu kita bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ini? Kita menanyakan kebutuhan mereka itu tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan apa? Dari 5 kebutuhan dasar tadi. Lalu langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Maka sebelum melaksanakan segitiga restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Setelah anak ditanya, kamu bukanlah manusia yang satunya yang melakukan kesalahan, kemudian apa alasan kamu melakukan hal ini? Lalu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dia disuruh mengatasi dirinya. Oh, keyakinan kelas tuh, saya tidak konsentrasi saat pelajaran. Kemudian ditanya, solusinya apa? Kalau kamu melanggar keyakinan kelas itu, bagaimana cara memperbaiki diri? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki?
Nah, ini uraian dari menstabilkan identitas tadi. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus membuka sudut kita bahwa itu salah. Ketika anak kita kelas itu melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, mungkin ada kebutuhan mereka yang belum kita penuhi. Jadi kita harus melihat juga dalam diri kita selalu berdua kalau sudah berusaha mengupayakan ada kebutuhan mereka penuhi. Nah, bagian dasar segitiga diskusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena ada berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Citra buruk tadi dihindarkan, jadi yang tetap jadi citra anak yang buruk. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat ini kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut, sehingga anak merasa dipahami. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penting menanyakan keyakinan anak-anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masukannya, ini dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga diskusi, kita dapat memutuskan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, ini segitiga diskusi, tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Sekilas kemudian contoh respon. Menstabilkan identitas berusaha untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dari rasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasional menenangkan anak yang menenangkan. Kemudian contoh responnya berbuat salah ada yang manusiawi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa saja yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan yang salah itu pantas dilakukan. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang baik. Ini contoh kasus seperti itu. Contoh kasus ini sebenarnya ada di lembar ini. Mungkin bisa dibaca sekarang. Karena melihat ini posisi kontrolnya, ya mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Ini contoh kasus yang juga saya dapatkan dari BPJS seperti ini. Di kelas contoh kasus kemudian ini posisi kontrol yang digunakan itu ini saya baca yang di sini. Contoh kasus di sekolah. Guru matematika dan wali kelas 8 itu berarti SMP. Ibu sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Eni. Bu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa menit kemudian TV dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa TV dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong dari ibu ya. Namun Ibu dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Nah itu yang dikatakan. Nah mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Bu Santi ini wali kelas 8 ini memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Maksudnya minta maaf itu boleh dilakukan jika kamu memang sungguh-sungguh minta maaf ketika tidak ada solusi itu. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Rasa tidak dihormati Bu. Kata tadi Bu Eni yang tidak dihormati Bu Eni. Baik ini maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah yang ketiga adalah apa solusinya? Apa yang akan lakukan? Ada gagasan. Jadi kemudian setelah berbicara, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email pada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pak Hasan, bila lain waktu ada kejadian guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus asal melanggar institusi apa saja yang dikerjakan oleh Bu Santi. Tadi sudah menanyakan keyakinan, menanyakan kesalahannya sudah, memvalidasi tindakan yang salah sudah, menanyakan keyakinan kelas sudah. Kemudian yang kedua, apakah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Tapi minta maaf. Kemudian, baik kalau mau minta maaf, boleh kalau melakukan dari minta. Kemudian, dan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Nah, kemudian mengusulkan membahas keyakinan kelas tentang saling menghormati. Kemudian memberitahu bapak kepala sekolah bahwa besok lagi kalau ada kelas yang kosong saya akan minta Bu Eni untuk menjadi guru pengganti. Nah mungkin ketika dibahas lagi kan ini merasa apa ya? Dibahasnya pada guru yang gagal tidak mampu mengajar dengan baik ditolak oleh siswanya. Upaya Vivi dan tadi Natali tadi dengan memberitahu bapak kepala sekolah
sekolah. Berarti posisi apa Bapak Ibu? Teman atau pembebasan bersama? Teman. Ya, mungkin pembebasan bersama. Ya, itu hilang nanti dulu di hari itu kepala sekolah. Kemudian, jika Anda ada bahasan bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh bersama. Misalnya dalam kelasnya tadi yang melakukan restitusi. Ini tentunya misalnya sedang menerapkan posisi kontrol manajer dari ini. Ini contoh praktek restitusi di kelas 5 ini. Kalau ini yang tidak sering yang mana itu biasa di mana. Tapi saya tadi tidak menggunakan apa ya media yang karena ini tidak keseringan itu caranya cukup lama. Karena harus begini dan saya pun baru belajar juga dari teori itu saya coba menerapkannya ke SD. Saya coba mengingat 3 langkah tadi. Menstabilkan identitas, memvalidasi jalan jalan dan menanyakan identitas. Tapi kalau dia itu apa ya masalah yang tidak diskenario ini kalau yang kedua itu sudah ada skenario anak mengapa apa yang mau dikatakan dan saya demikian itu di anak yang kedua ini ternyata tidak rasanya itu seperti kami kalau anak langsung terbuka seperti itu kita hanya bersama dan saya mengingatkan kalimat yang saya ingatkan seperti ini ceritanya sama kayak kekerasan ini sampai dan ketika ada pelanggaran anaknya saya tadi sekarang itu praktek latihan nah ini yang skenario ya Pak Ibu ini ya standar keyakinan akan nilai-nilai kebajikan kemudian yang ketiga kepribadian sosial yang baik yang keempat mampu merefleksikan dirinya tentang bagaimana menerapkan posisi kontrol manajer yang baik sehingga terwujud budaya positif di kelas khususnya dan sekolah pada umumnya. Bapak Ibu ini berangkat dari kelas kita masing-masing dan sebenarnya budaya positif ini utamanya itu targetnya adalah goalnya itu sekolah tapi budaya positif di sekolah tidak akan terwujud jika tidak hidupkan bersama-sama semua anggota sekolah komunitas sekolah tersebut maka diperlukan kebersamaan mendiskusikan keyakinan sekolah kita seperti apa dan itu bukan bersumber dari satu orang saja tapi menggali semua masukan seperti ketika kita bagi aktivitas itu menggali eksplorasi dengan kualitas siswa-siswa kita seperti itu. Silakan Bapak Ibu, gak jelas kalau pertanyaan mungkin saya tidak bisa menjawab. Oke, jadi terima kasih apa yang diberikan kepada saya menanggapi apa yang telah disampaikan Bu Ismi dari awal sampai akhir tentang diskriminasi budaya positif. Saya pribadi sangat mendukung sekali apa itu budaya positif yang harus kita lakukan di sini dasar ini, khususnya kita dalam menangani anak-anak. Kalau dilihat dari kelas tadi dari awal sampai akhir, harusnya guru itu lebih banyak di kelas kemudian dekat dengan anak supaya apa yang ditampilkan di situ nanti tentang menunjukkan budaya positif dari kita sebagai guru maupun sebagai murid itu dapat terlaksana dengan baik karena apa ya, kalau kita tidak dekat dengan anak secara langsung dan kalau kita full dengan anak lebih banyak maka apa yang ditampilkan tadi mungkin sulit terjadi karena kita harus mengenalkan kita harus dekat dengan anak tahu karakter gimana tahu permasalahan gimana gitu. Kemudian yang kedua tadi disebutkan adalah diskriminasi positif menunjukkan karakter. Jadi tadi dijelaskan bahwa kurikulum merdeka tadi kita dituntut guru menggandeng atau menuntun anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Di sini ada dilematis ya antara menumbuhkan apa ya perbedaan karakter untuk apa ya kemampuan anak yang berbeda-beda itu dengan ujian SPD karena di SPD kan dituntut tidak mapel padahal di situ tadi dikatakan kita harus mengembangkan semua potensi siswa. Nah, otomatis ada dilematis antara tadi mengembangkan potensi yang ini sekarang berbeda-beda kita mapel itu bagaimana bisa menentukan antara tadi yang sekarang dilakukan SPD dengan yang utamakan tadi untuk menentukan karakter dari masing-masing siswa yang berbeda. Terima kasih. Kalau saya terkait dengan diskriminasi budaya positif, saya hanya mau mengoreksi diri saya sendiri dulu. Saya sadar diri ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ismi ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi saya sebagai seorang guru. Ternyata apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan ke anak-anak, saya memperlakukan anak-anak itu ternyata masih banyak kesalahan kalau sesuai dengan diskriminasi budaya positif di dalam kelas. Jadi yang pasti ini juga ilmu yang sangat berharga bagi saya untuk kedepannya supaya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dari apa yang disampaikan di sini sebagai koreksi untuk saya. Semoga nanti bisa menjadi guru yang menerapkan budaya positif di kelas. Itu saja Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya pribadi apa yang disampaikan Bu Ismi tadi sangat bermanfaat buat saya karena tadinya yang belum tahu jadi tahu terus bisa koreksi diri ternyata masih banyak sekali hal-hal yang perlu saya benahi selama ini kepada anak didik terutama saya itu sering ngasih misalnya nek kok kamu pakai apa ya oke dan itu kata-kata dari saya terima kasih sedikit sebenarnya yang bersama dengan teman-teman gitu ternyata seperti kita itu ada di dunia yang lain kalau dulu itu ya seperti itu kalau baca salah di elek bukan jadi kita
Padahal malah kok di memori di laki tapi sekarang kita beda gitu ternyata. Ini jadi merasa ada yang betul-betul baru di pemikiran kita sebagai guru. Ternyata itu juga kalau saya pikir tadi banyak berefek ke apa ya psikologis dan karakter yang nanti akan dimiliki oleh siswa. Jadi memang peluangnya besar. Kemudian kalau saya Pak untuk yang kelas 1 itu hubungan pakai bocah butuh waktu lama. Terus masih ada seperti ini tadi menerapkan budaya positif. Seperti yang kelas bawah agak berat. Ini baru apa ya membayangkan dulu. Semoga nanti kita bisa menerapkan di kelas masing-masing. Mungkin itu dari saya. Tanggapan dari Bapak Guru. Namun demikian kita tengok bareng-bareng ya. Terima kasih. Mudah-mudahan materi yang disampaikan di sini saat ini menjadi bahan introspeksi diri kita, baik secara pribadi maupun secara kedinasan.